Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cak Fir. Pembahasan kita kali ini adalah bagaimana hukumnya membeli emas tapi tidak cash gitu ya. Artinya mungkin pembayarannya dengan hutang atau mungkin kredit begitu ya, alias ya dibayar dicicil. Nah, ini bagaimana gitu ya. Dalam hal ini kita akui memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dengan hadis yang sangat kuat. Ya, hadisnya berbunyi bahwasanya emas harus dibayar dengan emas gitu ya. Kemudian perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kurma dengan kurma harus semisal ya, dan mislan bimislin ya, dan biadin juga harus secara kontan. Nah, berangkat dari sini mereka berpendapat bahwasanya kalau dibayarkan dengan hutang atau dibayarkan secara kredit, dalam pendapat yang pertama ini mereka mengatakan haram hukumnya karena ada kemungkinan mengandung unsur riba begitu ya. Baik, kemudian pendapat yang kedua diantaranya adalah yang juga dipegang oleh ulama kita di Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia DSN MUI. Mereka berpendapat bahwasanya hal tersebut diperbolehkan gitu ya. Kenapa demikian? Karena dalam konteks kita di zaman ini emas tersebut bukan masuk dalam kategori barang yang digunakan untuk bertukar. Kemudian ada konteks hadis lain dengan redaksi tambahan ya, dengan redaksi lain di mana dikatakan di sana emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, mithlan bimithilin ya dan biadin harus sama ya takarannya ya, kemudian ya dan biadin juga harus kontan. Kemudian ada lanjutan dari hadis itu yakni wa in ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa masyitum au kama qala. Kalau di antara dua barang ini berbeda, maka silahkan jual beli sesuka kalian sepanjang itu kontan begitu ya. Artinya kalau misalkan emas dibayarkan dengan perak kemudian ada kelebihan di sana, maka silahkan laksanakan itu sepanjang itu berlaku secara kontan. Nah, dalam konteks ini para ulama yang membolehkan membeli emas dengan cara kredit ya, ini beranggapan bahwasanya emas dalam hal ini bukan sebagai barang tukar. Ilatnya adalah bukan sebagai barang tukar, melainkan emas dalam hal ini masuk dalam kategori sil'ah atau komoditas gitu ya, atau barang jual. Yang artinya ketika emas menjadi komoditas kita beli dengan uang sebagai barang tukar, maka ini diperbolehkan tidak tidak kontan. Dalam artian masih boleh dia mengambil kredit atau membayarnya secara berangsur begitu. Maka ini yang menjadi pendapat kelompok kedua yang membolehkan membeli emas dengan cara kredit. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar dan insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.